Jadi nampaknya sangat penting kalau kita berpuasa. Jadi kalau kita mengandalkan keinsinyuran kita, ya, hanya sifatnya membantu, sama jadi tukang rumah kita juga bisa. Yang mau membangun rumah itu siapa? Kan tidak isi. Ternyata ini orang yang berkadewan. Jadi nampaknya kita harus berpuasa. Berpuasa perlu dukungan. Perlu dukungan. Saya termasuk anti politik. Walaupun kakek-kakek saya itu orang politik semua. Tapi saya tidak tahu politik itu seperti apa. Saya pikir politik itu orang berkuasa, hidupnya enak gitu. Ternyata setelah masuk di anggota dewan, ternyata di sana perdebatan sengit. Ya, gitu ya. Jadi menentukan proyeknya di mana harus. Ada sesuatu kita wajar sesuatu itu dibangun di daerah kita. Menurut sewajarnya di daerah kita. Tetapi karena kita tidak ada yang berkuasa, akibatnya yang seharusnya tidak jadi dibangun. Tidak jadi dibangun. Itu siapa orangnya? Dan saya lihat di peraturan daerah nomor 5 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, bukan main banyaknya item yang telah dibuat oleh Komisi 4 ini yang diketuai oleh Pak Zulkifli saya. Nah, untuk mendudukan seperti itu enggak gampang. Kan tidak bisa ini dibuat kan Komisi 4 banyak orangnya. Nah, Komisi 4 dibawa ke pleno. Tentu terjadi perdebatan sengit. Nah, siapa yang bisa seperti itu? Nah, jadi kita perlu sekolah dan dukungan kekuasaan. Jadi biarlah orang-orang seperti saya membantunya gitu kan. Sebab kalau yang begitu itu memang lain yang orang politik itu memang. Jadi ajarlah orang politik itu seharusnya orang pertama masuk surga kalau dia lulus. Sebab apanya kontribusinya terhadap pembangunan itu besar. Kalau saya ibarat di rumah saya hanya tukang rumah. Yang akan membuat rumah itu siapa? Yang menunjuk di mana tempat rumah itu siapa? Tidak saya. Jadi kalau baca yang mau dibuat, yang perencanaan tahun ini adalah jalan sepanjang pantai barat Sumatera Barat, pesisir Sumatera Barat. Seperti tadi di Pantai Padang ada jalan. Nah, kalau ini dibangun sampai di Katiagan sampai ke Alibangis, itu kan main perubahan terhadap daerah. Ya, itu tidak bisa insinyur mewujudkan. Insinyur yang buatkan di sini ya baru bisa. Tapi saya mau ke sini, siapa? Itu harus rakyat kuasa. Ya. Nah, kalau kita harapkan wakil kita misalnya dari pihak luar, misalnya, apakah dia tahu? Apakah konstituennya tidak marah? Gitu kan? Bapak, kami yang milih. Kenapa kau yang di sana didahulukan? Kan? Seharusnya kan itu kan adil. Adil itu artinya menempatkan yang di mana prioritas itu didahulukan. Ini misalnya didahulukan prioritasnya harusnya di sini. Tetapi karena tidak ada yang berkuasa, orang yang di sini kan kekatiakan itu kampung kakek saya itu tidak ada dalam peta, Pak. Mandiangi kampung ayah saya tidak ada dalam. Coba kalau itu terbuka sampai Maligi sampai Alibangis, itu bukan main luar biasa. Mungkin Pasaman Barat, mungkin paling nomor 1 lah di Sumatera Barat dalam wisata. Sekarang aja terbuka aja tuh pohon berapa itu pohon 1000 ya, siapa yang pernah ngitungin? Itu aja udah bukan main rasanya kita mendapatkan sesuatu hiburan, ya hiburan keluarga di sana. Apalagi buat sepanjang itu dan banyak lagi daftarnya kalau sudah dibaca cukup waktunya. Cuman melihat yang itu saja bagaimana membolkan yang itu luar biasa. Jadi
tahun ini dibuat perencanaannya, tahun depan mungkin sudah mulai fisiknya, sudah pendek. Ya, cuman itu ya karena pembangunan itu ya biasanya nanti bermasalah apa? Pembebasan lahan itu akan mengganggu. Jadi gitulah. Jadi kalau ada di kita ini yang punya bakat politik, dia bakat politik. Dari awal kalau orang politik itu orang yang bisa mempengaruhi teman. Betul. Jadi belum tentu dia pintar matematik. Kalau pintar matematik lain lagi, itu jadi insinyur dia nanti. Atau pintar biologi jadi dokter. Yang jadi kepala rumah sakit ini, atau jadi kepala dinas kesehatan, itu lain lagi orangnya. Itu orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Bagaimana dia bisa mengumpulkan orang lain. Jadi di tempatnya, di sekeliling teman-temannya dia apa jadi pemimpin. Didaulat orang jadi pemimpin. Ya. Nah, kalau ada yang seperti itu, sekolah dan maju dengan kekuasaan dan hukum, kita akan merasakan dahsyatnya pengaruh. Jadi kalau pemimpin itu tidak bisa dia sendiri, kalau tidak banyak lagi kalau kita baca pembangunan itu banyak sekali. Jadi saya melihatnya seperti itu. Jadi memang tenaga ahli saya di PU itu hanya bicara teknis saja. Bicara teknis saja. Tapi kalau di DPRD itu bagaimana kita memikirkan proyek apa yang mau ya, proyek apa yang mau dibuat dan dipikirkan sumber dananya dari mana. Sebab kadang-kadang ada proyek besar dibuat tidak cukup sama APBD. Tidak cukup APBD. Tapi ada juga nanti yang pintar mengaitkan dengan APBD. Itu luar biasa. Dan itu orang politik yang bisa melakukan. Tidak bisa insinyur melakukan, kecuali politik juga. Nah, kalau saya lain orangnya. Walaupun insinyur sudah masuk ke kantor politik, tapi kita juga jadi insinyur. Tidak bisa jadi politik. Masih bawa nama. Tidak pakai batik saya. Harusnya kan pakai batik ini. Kalau saya pakai tetap bawa PPU saya insinyur gitu kan. Tetap aja saya sebagai orang ini. Orang pendidikan. Jadi ngomongnya proyeknya biasanya kalau PPU kan kita kan ke uangnya. Kalau saya sudah sejak 2017 tidak ke uangnya, tetap ke proyek. Bagaimana proyek itu bisa bagus. Ya, cuma tidak banyak yang kita amalkan pakai tawar. Tapi ada tidak yang tahu dengan saya di sini? Mungkin ada yang seusia saya, tahun saya SMP itu 83 sampai 86. Ada ya yang kenal dengan saya. Kalau ini dari Padang 7 ada mama saya. Pasar Padang 7, sudah tinggal semua. Ada yang di sini.